Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dakwah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang paradigma, kita telah membahas tentang skill yang menjadi landasan untuk mengantar kita dalam perkuliahan pada hari ini terkait dengan perencanaan dakwah. Setelah mata kuliah ini, setiap mahasiswa harus membuat satu program terkait dengan kegiatan dakwah yang mungkin bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Perencanaan yaitu bagaimana cara kita mengolah fakta-fakta yang terjadi dan dihubungkan dengan asumsi-asumsi kita terkait bagaimana cara melaksanakan sebuah kegiatan dakwah dengan meminimalkan resiko kegagalan kita dalam berdakwah. Banyak kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan materi saja, sementara kegiatan dakwah atau program dakwah itu tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, di dalam perencanaan dakwah ini kita akan mengajarkan tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam perencanaan dakwah. Hal yang paling penting adalah dalam perencanaan dakwah ini adalah langkah awal adalah bagaimana melakukan pemetaan terhadap masyarakat, pemetaan terhadap mad'u, pemetaan terhadap jamaah, apa yang menjadi potensi atau yang menjadi kekurangan dari masyarakat tersebut. Setelah didapatkan persoalannya atau permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, maka langkah yang kedua adalah bagaimana masalah itu dibuatkan satu program. Dibuatkan satu program perencanaan dakwah. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana menetapkan perencanaan itu. Yang pertama adalah bagaimana memilih komunikatornya atau memilih mubaliknya siapa. Apakah Anda sendiri sebagai seorang mahasiswa? Yang kemudian yang kedua adalah siapa mad'unya? Apakah khalayak media media sosial atau masyarakat di sekeliling kita. Tetapi pada kondisi yang seperti ini kita memilih berdakwah, pemilihan yang ketiga adalah pemilihan media, maka kita memilih media sosial dalam berdakwah pada saat ini. Kemudian yang keempat adalah yang pertama tadi komunikator, kemudian yang kedua adalah komunikan atau mad'u, yang ketiga adalah metode penyampaian, yang keempat adalah pesan yang akan disampaikan. Nah, pesan ini itulah yang dimaksud dengan program. Program apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat? Misalnya terkait dengan bagaimana cara mengurangi kepanikan di tengah masyarakat kita ini dengan cara kita berdakwah melalui media sosial, dengan membuat satu player, satu pamflet atau quote yang bisa memberikan ketenangan terhadap masyarakat. Nah, kemudian setelah penyusunan perencanaan program tadi, maka yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu kapan, di mana, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana fasilitasnya dan lain sebagainya. Pelaksanaan yang paling penting adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk melakukan dakwah tersebut. Karena ketika kita berdakwah, waktu ini sangat penting karena bisa jadi orang terganggu terkait dengan dakwah yang kita lakukan.
Kemudian yang terakhir adalah analisis. Analisis ini adalah cara bagaimana kita menganalisa sejauh mana keberhasilan dakwah kita. Analisa bisa menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, kemudian apa yang terakhir, opportunity, threat, ya. Nah, apakah kelemahan, apa kekuatan dakwah kita itu? Apa yang menjadi kekuatan? Misalnya yang menjadi kekuatan adalah SDM yang berkualitas, atau yang berdakwah ini punya kualitas yang bagus, media yang menarik, desain yang Anda buat di media sosial menarik. Kemudian kelemahannya apa? Misalnya kelemahan terkait dengan keterbatasan material, atau terkait dengan kurangnya SDM, sumber daya manusia. Kemudian peluangnya apa? Misalnya peluang halayak yang banyak, ya, halayak yang tidak terhitung atau tidak terbatas karena di media sosial, sehingga dakwah kita bisa diterima atau menyebar ke beberapa orang walaupun kita tidak mengenal orang tersebut. Kemudian treatnya apa? Misalnya sasaran dakwah patuh kepada apa yang kita sampaikan, atau ada beberapa teman yang kemudian bisa membantu kita untuk menyebarkan pesan-pesan atau program dakwah kita. Nah, bisa juga menggunakan analisis lain, misalnya analisis faktor. Faktor apa yang menghambat dan faktor apa yang kemudian yang memberikan dukungan, atau faktor yang memperlancar dakwah kita. Misalnya faktor yang menghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kemudian yang mendukung adalah pesan-pesan yang menarik. Nah, saya kira itu materi terkait dengan perencanaan dakwah. Setelah ini silahkan mahasiswa membuat satu program, apakah itu lebih kepada mendesain pesan-pesan dakwah di media sosial, kemudian dikirim melalui disebar melalui Facebook, atau disebar melalui YouTube, atau disebar melalui Instagram, dan kemudian silahkan kirimkan linknya kepada saya. Program dakwah yang dilakukan tidak membutuhkan interaksi dengan masyarakat luar, cukup membuat programnya, desainnya seperti apa, kemudian diberikan kata-kata di dalam pesan-pesan itu atau media itu, sehingga bisa membuat masyarakat atau mad'u tertarik untuk membaca atau melihat pesan-pesan dakwah kita. Demikian saya ucapkan, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.